Pas aku kesana, udah celong teh mukanya. Udah gak inget orang, udah ngomong juga, gitu-gitu doang teh. Datanglah nih Pak Ustadz satu. Pas dilihat, ini anak kenapa? Kok parah banget sih yang bikin? Aku bingung teh, karena dia udah bilang begitu. Langsung ditembak begitu? Terus aku bilang, emang kenapa Pak? Ini yang ngerjain neneknya, ini dia punya cucu. Cucunya ini sakit hati sama adik kamu. Saya tanya alasannya apa? Nggak dikasih tahu teh. Ibu kesurupan. Tapi kesurupannya itu nenek-neneknya itu teh ngomongnya gini, nggak ada maaf buat dia. Ini anak bakal mati sama gue. Puas-puasin aja. Lu mau lihat kayak gimana, lu mau bawa kemana, ini anak bakal mati. Udah sama gue sukmanya. Sekarang aku belum ikhlas teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Nah, buat sahabat mistis semuanya, semoga yang lagi nonton diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, segala masalahnya diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang masih nanyain, teh bagaimana caranya konsultasi penanganan ketemu Teria di tempat praktek atau ngundang Teria, langsung aja hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Dan masih juga nanya, ngubungin Teria susah nggak, dibalas-balas nggak dapat jawaban, nanti saya marahin admin. Nggak, biasanya saya lagi mengerjakan pasien atau masih ada kerjaan yang belum saya selesaikan. Karena jawaban yang tepat itu pasti dari saya. Jadi mereka juga admin menunggu jawaban dari saya. Ingat, ngerjain kayak gini nggak boleh buru-buru. Kalian kan juga mau didulukan, dibuat sehat. Baik mentalnya, perasaannya, psikisnya. Jadi semuanya alon-alon asal kelakon, asik. Dan buat jadi narasumber, kalian mau jadi narasumber di studio kayak sekarang, atau kalian mau ikut saya jadi narasumber podcast dan penelusuran di tempat-tempat horor, boleh langsung hubungi admin saya. Di sini boleh kalian langsung ke Ale atau ke Dika. Nomor teleponnya ada di sini. Nah, buat kalian semuanya yang masih nanyain, kalau misalnya tayangan YouTube Misteria itu kok nggak selalu ada pengobatan teh atau yang lain-lain. Aku juga banyak banget komen-komen kayak gini. Iya, aku random ya. Nggak selalu podcast, nggak selalu penelusuran. Kalau memang ada pasien yang bisa buat kita shoot saat pengobatan, itu akan aku lakuin shoot. Kalau enggak. Nah, untuk kali ini kita kenalan sama narasumber kita, siapa dia, tinggal dari mana, ceritanya apa, yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Boleh kenalan dan kasih tahu sama sahabat mistis namanya siapa, tinggal di mana sayang? Nama saya Rini, tinggalnya di Tangerang Selatan teh. Oke, di orang Tangsel, nggak jauh ya kesini ya? Lumayan teh, 1 jam. Oke, karena naik motor. Iya. Kalau naik mobil mungkin lewat tol enak. Iya. Oke, Kak Rini, apa yang mau diceritakan untuk sahabat mistis nih malam ini? Ini ceritanya menimpa adik saya ya teh, kandung. Oke. Kandung itu ya setahun yang lalu. Tepatnya 8 Januari dia meninggal teh. Dia sakit cuman 10 hari teh. Dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 8 Januari. Itu awalnya tanggal 30 aku inget banget subuh jam 5 itu dia WA. Teteh, kok badan iya nggak enak ya? Muntah, pusing sebelah kiri. Terus aku langsung jawab, coba ya ke Medika. Itu salah satu klinik ya teh dekat rumah. Oh iya, udah semalam sama ibu. Ya udah ntar kebetulan itu tanggal 30 itu aku nggak kemana-mana teh. Di rumah, suami juga cuti kan. Akhirnya tanggal 30 itu aku ke rumah ibu, lihat kondisi dia. Masih aman-aman aja teh, masih bisa diajak ngobrol, masih nyambung. Sorenya aku pulang ke rumah. Nah pas besoknya tanggal 31 itu, ibu tuh WA pagi-pagi, Teteh adeknya makin gak enak nih badannya. Terus kebetulan ibu aku tuh iganya jarang teh, sering banget kesurupan, sering.
Nah itu siang jam 11 kalau nggak jam 12 itu ibu kesurupan. Leluhur dari keluarga lah teh ya. Dia tuh kesurupan bilangnya ini teh Ria lagi dikerjain sama orang nenek-nenek gitu. Terus nggak lama ibu tuh memang abis kesurupan itu dia udah bisa ngendalin diri sendiri gitu, udah bisa sadar sendiri. Nah udah kayak gitu bibi tuh ngajakin ke tempat salah satu orang bisa lah gitu teh. Dilihat memang bener katanya ada yang ngerjain. Syaratnya itu harus mandi kembang teh. Udah dipenuhin syaratnya. Udah dia pulang tuh teh. Kayak biasa, memang masih kayak biasa. Cuman badannya tuh udah ngedrop, udah lemes, nggak bisa masuk makanan teh. Udah itu kan tahun baru ya teh. Aku tuh diajak pergilah sama keluarga suami makan-makan. Nah, pas di tempat restoran itu aku ditelepon sama ibu. Adanya makin ngedrop nih teh. Besok mau dibawa ke Jombang, Sudimara teh, tempat bibi. Udah tuh besoknya dibawalah sama ibu tuh ke Jombang tanggal 1. Aku ketemu sama ibu tuh sore. Datang, aku tanya, iya mau apa? Cuman bisa diem doang teh, nggak bisa ngomong. Mau jus? Enggak, cuman gitu doang teh. Terus dia tuh datanglah nih Pak Ustadz 1. Pas dilihat, ini anak kenapa? Kok parah banget sih yang bikin? Aku bingung teh, karena dia udah bilang begitu. Langsung ditembak begitu. Terus aku bilang, emang kenapa Pak? Ya Allah jahat banget ini. Tapi maksudnya nggak diceritain teh nggak gitu. Dijelaskan. Nggak dijelasin kenapanya apanya. Terus dia tuh kayak ngeluarin apa gitu dari kepalanya adik aku tuh. Ya Allah berat banget ini katanya gitu. Sampai dia pantesan tuh adik aku tuh kesakitannya di kepala sama di perut teh. Lambungnya dia nggak bisa makan, kepala juga sakit. Dari situ udah tuh teh mendingan kan. Nah tanggal 2 kan dia udah pulang tuh. Pulangnya tanggal 2-nya ibu telepon lagi. Teh adanya makin ngedrop, udah nggak inget orang, nggak kenal orang teh. Terus aku dari situ ya Allah. Padahal kemarin tuh masih aman-aman aja teh, masih bisa ngobrol. Pas aku kesana udah celong teh mukanya, udah nggak inget orang, udah ngomong juga gitu-gitu doang teh, kayak orang tuh supaya diambil gitu makanya. Terus udah tuh, abis itu ada bapak lagi Ustadz ke rumah ngasih air, terus katanya bilang ini mah sama yang ngerjainnya, ini yang ngerjain nenek-nenek teh, boleh disebutin nggak daerahnya? Kalau kamu mau boleh sebutin. Di nenek-nenek yang ngerjain orang Serang. Dia punya sendiri. Terus aku bilang, ini yang ngerjain neneknya, ini dia punya cucu. Cucunya ini sakit hati sama adik kamu. Saya tanya alasannya apa, nggak dikasih tahu teh. Nah tibalah itu di malam Jumat teh, aku inget banget. Bosnya dia nengokin ke rumah kan. Dia udah nggak kenal bosnya, kenal ibu juga enggak, aku enggak teh. Kenal bosnya nggak ada inget saudara, inget keluarga nggak ada yang inget. Itu malam Jumat, adik aku tuh dibawa ke rumah om sama masih daerah situ, cuman beda gang doang ya teh. Dibawa ke situ jam 11 malam, diliatin sama salah satu ustadz. Sama ustadznya ngomong gitu, ya Allah ini kenapa? Kok sampai segininya ini anak diginiin gitu loh. Akhirnya ibu aku kesurupan lagi teh, kesurupan. Percuma, anaknya udah dikerangkeng teh. Ria itu udah dikerangkeng. Dia cuma bisa teriak-teriak teh. Itu ada orang yang bisa lihat itu Ria di atas lagi teriak-teriak. Dijaga sama orang tinggi gede katanya. Terus dari situ Pak Ustadz cuma bilang, udah tungguin aja. Kalau ini anak lewat dari malam Jumat ini selamat. Tapi kalau enggak udah ikhlasin. Ya Allah teh badannya udah kurus. Udah celong matanya teh. Udah enggak ini lagi, udah enggak inget orang. Itu kan bapak sama ibu memang udah pisah dari dulu ya teh. Itu aku telepon bapak, Pak kesini lihat Ria. Biar bapak tahu kondisi Ria kayak gimana.
udah lewat tuh teh, alhamdulillah dia seger. Malam Jumat tuh udah lewat, Jumatnya dibawa lagi ke rumah ibu karena di rumah om sempit kan, dibawa lagi tuh teh. Sama Jumat tuh menjelang maghrib pasti teh, dia tuh udah gelisah, pokoknya udah gelisah aja teh, kayak orang ada yang apa sih nungguin gitu teh, gelisah. Dia tuh madepnya ke atas mulu matanya, kalau nggak ke atas ke depan, ke atas ke depan kan. Udah kayak gitu, mendingan tuh teh. Maksudnya tiap habis maghrib ibu ngejagain gitu. Udah jagain nih, dibalurin garam ya teh, dibalurin garam, terus badannya dia diusapin air bacaan gitu. Udah tuh Sabtunya aku nginep teh. Abis maghrib tuh begitu lagi. Ibu tuh kayak orang ada yang ngejalanin tangannya, narik sesuatu di atas kepalanya dia teh. Narik tuh katanya berat banget tuh. Itu ada kali 3 kali itu, dibantu sama bibi kan. Udah mendingan teh, kita nginepin begadangin. Minggunya udah seger teh. Udah mau makan, minum pun mau seger gitu. Hari Seninnya, kan minggu aku pulang teh, aku nggak bisa karena aku punya keluarga kan. Seninnya aku ditelepon lagi sama ibu. Teh, adiknya ngedrop lagi. Terus aku datang kan teh. Aku datang, terus kata orang gini, ini mah ditimpa lagi. Dia tuh nggak seneng kalau ngelihat nih anak udah mendingan. Jadi dia tuh punya sendiri. Mau lu kayak gimana pun ngobatin, pasti bakal dihantam lagi sama dia. Udah kayak gitu, hari Seninnya itu aku masih di situ tuh teh. Ibu kesurupan. Tapi kesurupannya itu nenek-neneknya itu teh ngomongnya gini, nggak ada maaf buat dia. Nih anak bakal mati sama gue. Puas-puasin aja. Lu mau lihat kayak gimana, lu mau bawa kemana, nih anak bakal mati. Udah sama gue sukmanya. Begitu teh. Itu ibu kamu kesurupan itu? Iya, ngomong begitu. Udah gitu, Selasanya kan teh. Selasanya tuh anak makin ngedrop teh. Masih ada fotonya, videonya masih ada. Itu anak makin ngedrop, cuman bilang, cuma ibu ngimpi malamnya itu. Adek aku bilang gini, Bu, kalau Iya udah nggak ada umur, Iya mau dikuburin satu lubang sama emak, terus sama nenek ya teh. Jadi ibu kalau nengokin Iya nggak jauh-jauh, bareng sama nengokin emak. Itu malam Senin ibu mimpi kayak gitu teh. Terus Selasanya dibawalah ke aula, karena kan banyak orang yang lihat ya teh, banyak orang yang lihat sempit, dipindahin ke aula. Terus ibu juga bilang, nih anak pindahin jangan di sini malam ini, pindahin, ini bakal dihantam lagi sama dia. Dipindahin tuh teh ke aula. Itu udah bener-bener udah kayak mayat hidup teh, di bawah juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa ngapa-ngapain teh. Aku cuma bisa doa, minta supaya dia cepet, kalau emang ini nggak usah lama-lama gitu. Akunya kasihan teh, bukannya aku nyumpain dia buru-buru meninggal, enggak. Akunya kasihan lihat dia disiksa begitu teh. Udah kayak gitu, aku kan pulang Selasa malam. Rebonya aku datang lagi tuh teh siang. Aku masih ngeliatin dia tuh napas tuh udah di sini nih teh. Terus dia bukan muntah sih, kayak ngeluarin air liur terus ya kan. Terus ngeliatin ke atas. Enggak jawab kalau ditanya. Diem aja. Udah maghrib tuh teh, sholat kan. Bapak telepon. Teh, Bapak tadi wirid. Denger Iya ngomong, Pak, Iya mau pulang. Dia udah capek, badan dia sakit, Pak. Dia udah gak kuat. Terus gak lama tuh kan Isa teh, Bapak sholat lagi. Isa tuh uak aku datang lihat kondisi adek. Kok begini sih Rin, sakit apaan? Iya nggak tahu. Dibawa ke rumah sakit juga nggak ada penyakitnya, Wak. Udah kayak gitu, yaudah Wak panggil deh orang, bisa juga teh. Dibacain sama dia, dikasih air, cuman 3 suapan teh. Nih jangan ditidurin ya, nanti airnya nggak masuk. Airnya aku taruh di kepala dia di sini nih teh.
Udah gitu aku kasih 3. Habis minum itu teh, dia keluar cairan coklat pekat banget teh, hampir mau hitam. Dari situ udah napasnya sih, dia meninggal di sini aku teh. Aku juga bacain dia kalimat syahadat gue udah. Gitu. Tapi sekarang aku belum ikhlas teh. Tenang dulu. Oke. Udah. Kita lanjut lagi. Tenang dulu. Sini. Minum dulu. Minum biar kamunya tenang. Ya. Dah. Oke. Saya kebawa suasana soalnya itu kayak tek cepat banget kamu langsung lesnya di tangan kamu. Itu jam berapa meninggalnya berarti? Jam 9:15. Itu Malam. lagi petir teh. Malam. Lagi hujan, iya malam. Pas banget petir dia. Pas banget di sini. Dan besoknya kan dimandiin teh. Itu belakangnya memar semua teh. Padahal sehari sebelumnya aku gantiin baju dia. Itu nggak ada. Sama sekali Nggak ada. Putih masih mulus. Ketika dia besoknya mau dimandiin, itu memar. Kan nggak mungkin teh, baru sehari loh. Udah ada memar gitu kan, kitanya jadi, oh iya. Memarah di mana aja? Belakang doang teh. Gede atau kecil? Gede, hampir semuanya. Hampir semua bagian belakang. Pengobatan yang dilakuin Ria apa aja? Kayak lagi ngomongin saya tahu. Jadi kayak kesana saya yang mati, makanya saya nangis. Kamu nyebutin nama ya saya namanya Ria kan, jadi kebawa kayak saya yang kenapa-napa gitu. Kalau untuk pengobatan dulu, saya mau nanya pengobatan yang dilakuin sama keluarga ke Ria yang kamu lihat kayak gimana? Dari orang pintar selain air tuh ada gak? Awal doang tuh teh, dia dimandiin pakai air bunga. Yang pertama ya teh, terus yang kedua itu Pak Ustadznya kalau bisa jangan dimandiin, itu sama aja nambah dia. Iya betul. Itu jadinya oh iya bener juga ya. Ya udah akhirnya dari situ tuh kita cuman kasih, Pak Ustadz tuh cuma ngasih air doang, ngasih garam, ngasih minyak gitu teh. Udah gitu-gitu doang teh. Nggak nambah, nggak, udah dari situ udah nggak dimandi-mandiin lagi. Karena kata Pak Ustadz kan nggak boleh kan teh. Makanya udah kita stop, nggak usah dimandi-mandiin lagi. Benar Karini, karena kalau saya aja bilang kalau orang yang mau belajar ilmu kan pakai mandi Iya, mandi kembang ya teh. gitu-gitu. Jadi penyembuhan tuh nggak saya izinkan dan itu kayak diharamin lah untuk mandi-mandi di penyembuhan. Nah kalau misalnya keluarga, Rini dulu deh, kamu nih sebagai kakak ya, tahu nggak kisah adik kamu itu bagaimana sama mantan atau sama temennya sampai ada ucapan ibaratnya keluarga tahu kalau Ria itu diguna-gunain karena salah satu laki-laki dan ini neneknya nggak terima gitu, sakit hati gitu karena cucunya disakitin sama Ria. Kalau untuk tahu sih kayaknya nggak tahu ya teh kita, karena dia tipikal orang tertutup. Tapi pas dia meninggal, aku tahu dari temennya. Gimana itu? Jadi sebelumnya itu dia putus teh sama mantannya. Nah, tapi sama mantannya pun kita masih berhubungan baik sama dia. Nah, dia jalan sama yang baru nih. Katanya sih dia sempat ketemu mereka bertiga, tapi aku juga nggak tahu ya teh. Kalau untuk di teman kerja, kayaknya nggak ada teh dia. Karena dia tipikal orang tertutup, nggak pernah mau cerita teh. Kecuali kalau saya yang ngoyok-ngoyok, lu kenapa? Cerita gitu. Dia nggak bakal cerita teh. Dipendam sendiri aja. Gitu. Berarti sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu keluarga ini laki-laki yang mana ya, gitu ya. Makanya teh, kitanya penasaran ya. Satu, seberapa sakit hatinya sih dia gitu teh. Sampai lu ngilangin nyawa orang ini gitu loh teh. Yang lu ngilangin tuh tulang punggung lagi teh. Ibu tuh, dia tuh berat sama ibu. Aku tahu banget dia berat sama ibu. Karena dia tinggal sama ibu, sama adik aku kan yang kecil. Dia beratnya sama ibu teh.
Meninggal umur berapa? 23 teh. Oh, muda sekali ya. Muda banget malah. Tapi ada pesan terakhir dari dia. Kalau pesen sih nggak ada, dia cuma pesen itu doang. Kalau iya nggak ada umur, iya mau dikubur sama emak, udah itu doang teh. Cuma itu. Oke, kita flashback ke sebelum tanggal 30 ya. Teror itu, Karini dan sahabat mistis ya, teror itu biasanya terjadi tanpa kita sadarin sebelum waktu kita ngerasain sakit. Di awal-awal Desember atau akhir November, ada nggak kayak bunyi sesuatu atau mimpi dari kamu, mimpi mama atau dari kelakuan Ria itu ada yang kayak kamu, oh pantesan saat itu di rumah mama kata mama ada bunyi ini, ledakan ini atau mimpi ini, coba ada gak? Kalau buat kayak ledakan kan aku karena nggak tinggal satu rumah ya teh, aku nggak tahu. Tapi ibu sih nggak ada ngomong apa-apa sih teh sama aku. Nggak, si Ria juga nggak ngomong ada mimpi apa, enggak. Cuman tuh Ria itu kalau abis pulang kerja, dia kan pulang kerja jam 5 teh. Itu jam 5 dia udah tidur teh. Maghrib dia tidur sampai Isya. Maghrib tidur sampai Isya, begitu teh. Karena kan kalau kata orang kan kalau maghrib nggak boleh tidur ya teh. Dia tetap tidur. Dan badan dia tuh lemas mulu. Kalau kita kan kayak kerja sehari ya biasa aja teh. Kalau dia tuh kerja sehari kayak kerja 7 hari nggak berhenti teh. Jadi capeknya luar biasa dia mah teh. Jadi badan di fisiknya dia tuh emang udah lemah. Itu selalu tidur jam 5 gitu Selalu pulang kerja selalu. Setiap hari teh begitu. Nggak ada riwayat dia untuk cerita soalnya ya. Nggak ada teh. Dia tertutup banget sama keluarga. Oke. Terus setelah pemakaman bagaimana keadaan di rumah? Ya hampa aja teh, sepi ya. Ibu juga kan tinggal berdua doang sama adik. Aku kan sama keluarga kan beda pisah. Jadi ibu tuh kalau tiap hari cuman itu ada Ria datang, apalagi hari pertama teh nggak ada Ria ya, ibu cuma bisa nangis. Itu ada Ria, emang ibu kan bisa ngeliat ya, cuman itu adiknya lagi duduk aja di depan pintu. Ibu suruh masuk nggak mau. Sampai sekarang teh ibu masih, kenapa Ria ya, kenapa Ria, salah apa sih Ria? Anaknya manis teh, nggak banyak ini. Orang teman-temannya juga, kok bisa sih iya. Bosnya, ya Allah ini anak tuh cuma sakit 10 hari. Izin sama saya tuh nggak masuk kerja cuma 10 hari. Tapi kenapa udah nggak ada? Begitu cepat ya Mbak Rini. Iya. Cepat, terus kayak nggak ada sela untuk pengobatan yang kuat ya. Oke, memang gini, untuk kita bayar dukun lah kita bahas. Kita bayar dukun memang selalu ada proses. Kenapa saya bilang ini masa sebelumnya nggak ada teror gitu. Oh, ternyata kamu nggak tahu, Ria yang tahu, dan ibaratnya Ria juga nggak pernah cerita apa-apa sama kamu. Kalau tidur yang dari sore sampai Isya itu memang sudah jadi kayak kebiasaan dia, atau sebulan atau 2 bulan sebelumnya sakit aja dia ngelakuin itu? Sebulan sebelum sakit sih teh. Kan? Oke. Itu maksud saya. Kalau dari keluarga Rini nih, sebelum saya jawab yang tadi kenapanya, ada nggak dari pihak kamu, mama kamu atau ya temen gitu yang nanya-nanya tentang mantannya yang ribut besar sama Rini? Sama Ria ada? Nggak ada teh. Nggak ada ya. Memang Rianya tertutup juga. Tertutup. Oke, saya bahas yang tadi. Kenapa saya ngulik lagi, coba flashback lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena gini, tidak ada yang namanya spiritualis instan hari itu juga. Kecuali dia cuma mau bikin sakit. Contoh, saya dukun nakal. Kamu berobat ke saya, tapi nggak jadi nih karena mikirin mahar. Saya bisa teror kamu. Itu sebenarnya cuma pakai gendam. Bahasanya kayak gini, lu lihat lu, kalau nggak jadi ke gua, lu ngerasain perut lu sakit, terus lu bakal muntah-muntah gitu. Itu gendam by phone atau kita lewat chat. Kan sekarang sudah banyak penipuan-penipuan yang lewat telepon, kita tiba-tiba kayak keafirmasi, langsung nurut ke dia, langsung wah
iya anak gue itu kecelakaan bla bla, udah banyak penipuan-penipuan kayak gitu tuh pakai gendam juga. Nah kalau yang Ria lakuin ini sebulan sebelum kematiannya dia itu sudah ada teror. Kebetulan keluarga tidak menyadarinya. Dan kenapa ini susah untuk disembuhkan? Satu memang udah takdirnya Ria. Ya, itu sudah digariskan saat kita masuk terus jadi janin aja sudah ditiupkan, lu udah ditiupkan juga, udah tertulis nih nanti lo jadi ini jadi ini jadi ini, tapi masih bisa sebenarnya kita obati kalau memang Tuhan memutarkan semuanya itu gitu, kehendak Tuhan ya. Kamu nggak boleh juga nggak ikhlas, harus, apalagi orang yang sakitnya karena kena ilmu hitam itu butuh banget keikhlasan, butuh banget ridho dari yang hidup, butuh banget doa-doa dari orang-orang yang masih hidup untuk dirinya dia gitu. 1 bulan sebelum kematian Ria sudah ada gejala. Kenapa badan dia ngerasa capek yang bahkan berkali-kali lipat dengan kegiatan fisiknya dia yang sebelum ini. Ini udah mulai masuk ke fase dia diteror. Gimana kita ngerasa tuh dia kerja ya B aja kayak layaknya dia kerja biasa gitu. Tapi badannya dia ngerasa double beratnya. Entah secara mental sama keadaan di fisik badannya dia ngerasa capek, yang sering sakit-sakitan, tapi cuma dia rasain kayak ini kok kepala gue jadi pusing, punggung gue jadi berat, terus mau ngapa-ngapain jadi males banget, bawaannya ngantuk banget. Itu sebenarnya teror. Udah mulai bermula. Kalau ada orang pintar bilang karena ini yang ngerjain punya ilmu sendiri. Memang benar kalau orang punya ilmu sendiri kan tidak perlu nunggu disuruh. Terus kalau kita nyuruh orang belum tentu juga sama si dukunnya dikerjain secara cepat, bahasanya begitu. Ini ada rasa sakit yang sebenarnya memang tidak besar kesalahan Ria. Yang saya baca cuma dari kamu peluk. Ria kalau kerja pakai kerudung. Pakai. Kalau di rumah jarang ya. Rambutnya panjang, oke. Tapi emang anaknya judes. Kalau dia nggak suka, dia mimik mukanya dia nunjukin dia nggak suka. Dia cerewet cuma sama orang-orang tertentu. Selebihnya diemnya dia itu bukan nggak mau memulai kata-kata, bukannya sombong, tapi dia itu susah untuk percaya sama orang lain. Karena kalau udah percaya sama orang lain, dia selalu dikecewain. Jadi terbiasa juga dengan sakit hati di keluarga. Karena dia bukannya diemong, tapi dia yang ngemong. Karena dia harus bisa hidup mandiri. Di sini kekecewaan laki-laki ini cuma bercerita sebenarnya. Tapi balik lagi saya nggak tahu ini perempuan nggak terlihat. Perempuan tua ini tidak terlihat di mata saya terlalu jelas. Karena kamu bukan bagian untuk saya disuruh puasa, ngerti nggak? Biar saya jelas. Tapi suatu saat nanti saya akan dalemin ini. Nanti biar dari Dika atau Aleam untuk kasih tahu ke kamu udah saya lihat atau belumnya. Ini dengan disengaja, ini gantung waris awalnya, ini hanya niatnya, kepengennya, maunya bikin si Ria ini tidak dapetin pasangan, nggak nikah-nikah, gila baru mati. Jadi ada tahapnya. Cuma satu waktu saya nggak tahu ini laki-laki ngelihat Ria jalan sama laki-laki lain sakit hati, cerita udah ditembak. Akhirnya kalau gantung waris itu memang pakai sukma. Di saat kita menggunakan sukma orang, terus kita mau ngembaliin lagi, menyerahkan gitu aja, itu kita yang akan mati. Kalau saya jadi dukun, saya yang akan kena lah sakitnya atau apanya. Karena sudah nyemplung, bantuin cucunya atau ya keluarganya, dia terusin, dia iket, dia pendem. Saat dipendemnya ini dia mainkan. Tapi ada keberontakan dari keluarga kalian, yaitu manggil orang-orang pintar, bener nggak, ngebantu naik nih, naik level nih, Rianya naik, nggak dipendem lagi sama dia, tapi jadi disiksa. Karena apa? Main tarik-tarikan sama orang yang ngebantu Ria. Cuma itu sebatas korinnya dia aja. Adik kamu udah tenang, udah oke. Udah di tempat yang sesuai, memang Tuhan menempatkan dia di situ. Balas dendam juga gak ada gunanya, kamu juga gak tahu siapa dia. Tapi ingat hukum Tuhan, tabur, tuai. Siapa yang menabur dia akan menuai. Aku selalu ngasih tahu itu karena kenapa? Ini dunia metafisika, tidak terlihat, dunia goib.
Dunia dimana alam itu kayak serasa aneh. Orang yang sakit jadi sembuh tiba-tiba, sakit lagi. Orang yang tidak ngapa-ngapain, sakitnya parah, di medis nggak ada, semuanya nihil. Ya kan, cek ini cek itu nggak ada. Nah makanya ini dunia goib itu dunia yang nggak bisa kita ukur dari apapun, susah. Apalagi kamu yang nggak ngerti dengan kayak gini. Ikhlas dulu. Ria butuh itu ikhlas. Pegang ucapan saya. Di saat kamu ikhlas, di saat kamu ridho, kebenaran akan muncul. Entah kamu, mama kamu akan ngelihat dia. Dia ini sosok laki-laki yang bisa dibilang beberapa kali kamu lihat. Buat tanda aja ya. Ngeliat dia lagi, ngeliat dia tanpa sengaja di tempat yang beda-beda. Tapi ketemunya lagi, dia lagi. Tutup buku, doain dia yang baik-baik. Karena itu akan kembalinya ke Ria yang baik-baik. Mamahmu isiannya full banget. Kita tidak akan bisa mengukur umur seseorang. Tapi suatu saat nanti mama kamu sudah sakit-sakitan, tolong bantu carikan wadah atau tempat buat semua isian badan mama kamu dilempar ke orang lain. Ya, oke? Kita nggak tahu umur kita. Saya sekarang ngomong sama kamu, belum tentu saya 5 menit kemudian saya sehat. Malaikat udah nunggu kita, tinggal waktunya aja, jamnya. Ya, kita berbuat baik aja dulu. Jadi kalau yang saya lihat, kalau misalnya nanti mama kamu sakit, ingat pesen teteh, cari wadahnya itu bukan tempat, bukan mangkok, tapi kamu minta tolong ke kiai atau ustadz buat bantu bersihin full, karena mama kamu makan energi banyak, energi buruk, mau dari Ria mau dari orang lain itu keserap full sama mama kamu. Dan sebenarnya kalau nggak ada mama kamu saat di rumah, Ria udah bisa duluan di awal-awal Desember, bukan di akhir Desember. Bisa ikhlas? Bisa teh. Laki-lakinya masih ada. Kamu tahu mukanya. Kamu kenal orangnya. Masalahnya cuma sepele. Tapi bagi Ria tidak. Karena sempat nada tinggi dan ada main tangan dikit. Harusnya Ria yang jadi korban. Tapi laki-laki ini kamuflase cerita, diputusin sakit hati karena Ria selingkuh, bahasanya gitu. Boleh nanti setelah tayangan ini tayang, teman-teman Ria nonton, sahabatnya dia nonton. Ada 2 sahabat Ria yang tahu laki-laki ini. Aku udah nangkep teh. Biar tahu suatu saat alam ngedukung, yang saya tarik ngedukung semuanya biar kamu dan keluarga ngelihat dia secara live langsung. Kayak ya udah, Tuhan kasih teka-teki itu lewat mulut saya, mungkin sama Tuhan langsung ditunjukin gitu. Oke. Nah, buat sahabat mistis yang punya kejadian sama kayak Mbak Rini, kayak contoh temennya atau diri kalian kayak susah untuk cari jodoh, setiap udah ketemu tapi orangnya itu nggak suka sama kamu, kamunya padahal suka, atau sebaliknya orangnya itu suka sama kamu, kamunya enggak, atau dua-duanya sama suka tapi tiba-tiba kayak aduh kok keluarganya jadi nggak suka padahal tadinya baik aja, bla 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 bla. Ingat aja ada gantung waris. Gantung waris apa aja teh? Segala sesuatu yang digantungkan itu pakai sukma. Memang mainnya pakai sukma. Itu mau jodoh kita dihilangkan, kayak kelihatannya kita nggak ada daya tarik, mau itu pekerjaan kita, mau itu usaha kita, dia itu akan nyelimutin kayak 7 turunan, ngerti nggak? Abis dia sudah dapat jodoh, dia pernah ngerasain kayak gitu, punya anak atau punya sepupu atau punya adik yang satu rumah, adiknya begitu juga, itu akan terus. Dan kayak keluarga dia tuh kayak nggak baik-baik aja, ngerti nggak? Nah kalau kamu bagusnya itu dipatahkan sama Ria. Jadi Ria kayak udah jangan keluarga gue aja gitu. Dia nerima semuanya buat ngejagain kalian. Sebenarnya sakit banget badannya dia dan bentuk ada biru-biru itu kalau orang kena gantung waris terus kalian ngeliat di TV untuk visualisasiinnya, orang sukmanya diambil memang begitu, tapi ini ada satu penyiksaan. Jadi
ada salah satu kiai atau ustadz yang dipanggil sama keluarga kamu cukup kuat. Itu udah coba buat narik si Ria, tapi karena lepas lagi, dikerjain lagi, dibom lagi, jadi Rianya disiksa di sana. Gitu. Cuma kalau sekarang yang aku lihat, oke, sudah baik-baik aja. Dia cuma minta kamu ikhlas. Oh iya, bentar lagi juga kita beberapa bulan lagi kita mau puasa. Biasanya kalau bulan puasa itu, kalau kata orang yang pada pergi pada pulang semuanya, karena penuh dengan rahmat di rumah kita, bulan penuh berkah. Jadi dia minta Fatihahnya tiap hari. Ya bacain Suma ila ruhi, namanya Ria bintinya, kirimin Fatihah. Butuh itu aja buat makin lurus, oke? Nah buat sahabat misi semuanya, jangan lupa mulutmu harimaumu, tingkah lakumu juga panah dan bom waktu untuk kita juga. Saya pernah ngerasain itu, jadi saya nggak mau kalian semua ngerasain apa yang pernah saya rasain. Mungkin cerita dari almarhum Ria ini, jadi takut saya, namanya Ria soalnya. Sebenarnya Fitri Damayanti teh. Kok dipanggil Ria? Karena kecilnya itu dia nggak bisa ngomong R ya teh. Jadi ya. Jadi ke bawah sampai gede Ria gitu. Oke. Fitri Damayanti ya, dari almarhum Fitri Damayanti ini atau dipanggil Ia, udah ada gambaran nyata kalau cuma tentang kisah cinta yang nggak ada apa-apanya aja. Manusia tidak bisa memanusiakan manusia. Otaknya jadi mendidih, diselimutin sama iblis. Jadi kalau kalian mau, kan saya nggak salah apa-apa kan, saya nggak pernah nyakitin perkataan saya ke orang lain, saya tidak pernah nyinggung orang lain, saya tidak pernah ini. Kata kita nyapu depan rumah aja pakai sapu baru, tetangga ngiri. Kita makan nih tibang pakai kredok ya, tapi piringnya piring melamin baru, marah ngiri tetangga. Masa sih lah, tetangga zaman sekarang kan tetangga yang aneh-aneh, ya kan? Namanya hati orang, pala boleh. Ada yang Mas Mat kameramen saya botak, saya mau bilang pala boleh sama ya nggak jadi. Hati orang pokoknya nggak ada yang tahu, ya kan? Mata boleh dua, tapi kan penglihatannya beda-beda. Ada yang mau ngeliatin yang cakep, ada yang mau ngeliatin yang jelek, beda-beda. Dah. Jadi kalau misalnya kita tahu ada ucapan kita yang salah, kita istighfar aja. Kita istighfar. Kalau misalnya memang ada kesempatan kita minta maaf, kita minta maaf. Kalau memang tidak dimaafin atau ya nggak tahu juga gue salah sama siapa, tapi gue diguna-guna atau gue diteluh atau digantung waris kayak contoh banyak bener pasien saya gitu. Ya coba kita muhasabah diri dulu, oke? Yang lebih penting lagi memaafkan, karena orang yang udah nyakitin kita, kalau mau semuanya berbalik ke mereka, itu ikhlas dulu. Ikhlas jadi bersihin badan. Yang nyeroknya nih kayak spiritualis yang nyerok energi itu buat ngebuangnya biar nggak bingung. Kalau di sini dendam, sana dendam, sama-sama merah, takutnya apa malah berbalik lagi ke kita. Jadi kalau saat saya lagi ngomong, ikhlasin dulu, tenangin dulu, itu bakalan balik. Hukum alam udah ada. Berarti disuruh apa? Nenangin biar nggak sama merah tuh energinya, biar sama-sama nggak marah gitu, Mbak Rini. Ya. Iya teh. Pokoknya ingat pesan saya, suatu saat nanti ngeliat, cukup diyakinin berarti dia yang zolim sama keluargamu, kirimin Fatihah aja. Karena apa? Biar nanti dia ngerasakan apa yang adikmu rasakan, itu hukum dari Tuhan, bukan dari kamu jadinya ya. Terima kasih buat sahabat misi semuanya, ambil pelajaran yang ada di dalam kisah ceritanya Mbak Rini dan keluarga. Jangan jadikan satu masalah itu jadi dendam kesumat, akhirnya yang harusnya kita yang jadi korban, kita akan jadi tersangka lagi karena kita melakukan hal yang sama dan kita nggak jauh beda dengan dia. Intinya saling memaafkan, ikhlas, ridho. Walaupun semuanya itu tidak gampang, itu sulit banget. Saya paham, nggak hari ini coba besok, nggak besok lusa. Intinya pelajarin dulu pelan-pelan hati. Kalau udah siap hatinya, baru ikhlas, baru ridho. Dan buat sahabat mistis yang masih nanyain lagi bagaimana hubungin saya untuk konsultasi atau mau jadi narasumber, nanti langsung dikirim ke sini. Ini ada admin buat jadi narasumber, ada Dika sama Ale. Terus ada untuk konsultasi, ada Ririn sama Sasi. Dan buat sahabat mistis, jangan lupa tontonin GTA, game tempat angker
Di situ tempat 5 orang talent saya yang nggak tahu kayaknya nggak waras semuanya termasuk Kang Nanda. Tapi seru banget. Mereka mainin game di tempat-tempat yang horor, yang angker, yang akan saya pakai juga untuk penelusuran. Kayak gimana sih Teh ceritanya, kok udah nonton di tempat channelnya Den Ananda benar, kok pakai kostum-kostum kayak gitu. Nah itu buat mereka-mereka yang kalah. Pokoknya yang mau tahu keseruan GTA, tonton di link ini. Linknya ada di deskripsi. Nontonin GTA, subscribe, komen, terus kalian kasih tahu, coba besok gamenya begini dong. Kasih masukan aja, nanti kita terima, oke? Terima kasih buat sahabat misi, sehat selalu. Karini terima kasih. Terima kasih, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.